Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Anggreni dari kelas S2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar merupakan anak dengan kategori banyak mengalami perubahan yang sangat drastis, baik fisik maupun mental. Umumnya, usia anak sekolah dasar berkisar 6-12 tahun. Menurut Wahoyat dan Clemens, perkembangan anak usia sekolah dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenjang kelas 1 dan 2, seusia kelas 3 dan 4. Yang ketiga, anak kelas 5 dan 6. Perkembangan pada jenjang kelas 1 dan 2 yaitu aktif dan mudah gembira, lalu menyenangi bekerja dengan menggunakan tangan. Yang ketiga, memperhatikan rasa bangga yang besar dalam bekerja. Yang keempat, memiliki waktu yang terbatas pada minat dan mudah bosan. Yang kelima, memiliki perasaan yang mudah tersakiti. Selanjutnya, tahap seusia anak kelas 3 dan 4. Yang pertama, koordinasi mata dan tangan telah terimprovisasi. Yang kedua, menjadi sadar akan perbedaan setiap orang. Yang ketiga, mulai memisahkan antara bentuk dan jenis kelamin. Yang keempat, memungkinkan bekerja secara kelompok. Yang kelima, kemampuan kritik dan evaluasi diri. Selanjutnya, yang terakhir, anak usia kelas 5 dan 6. Yang pertama, mengkonsentrasikan diri berdasarkan minat individu. Yang kedua, hal yang diminati berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan gender. Yang ketiga, fisik dan emosional perempuan lebih matang dibandingkan laki-laki. Yang keempat, kadang-kadang senang menjadi dirinya sendiri dan menjauhi dari pengaruh dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, ada sensoris motoris, yaitu terjadi pada usia 0-6 bulan mengalami tahap babbling. Lalu usia 12-18 bulan mengalami tahap 1 kata. Yang kedua, ada praoperasional, terjadi pada usia 18-24 bulan mengalami tahap 2 kata. Lalu usia 3-4 tahun mulai mengerti kalimat sederhana. Yang ketiga, ada operasional konkret yang terjadi pada usia 7 tahun. Bahasa yang digunakan akan lebih simbolik. Lalu usia 8-10 tahun bahasanya sangat fleksibel. Yang keempat, ada operasional formal yang terjadi pada usia 11-18 tahun. Kalimat yang digunakan sudah mulai lebih kompleks. Selanjutnya ada perkembangan kognitif anak. Di sini ada 3 ahli yang menjelaskan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada Aminuddin. Di sini dia menjelaskan perkembangan kognitif anak yaitu tahap berpikir tak terorganisasi, berpikir kompleks, dan berpikir konseptual. Yang kedua ada pendapat menurut Piaget terkait perkembangan kognitif anak. Yang pertama adalah sensoris motoris terkait pada gerakan. Yang kedua, praoperasional dapat memikirkan objek tertentu. Yang ketiga, operasional konkret, yaitu menyusun objek tertentu konkret. Yang keempat, operasional formal, berpikir nyata dan abstrak. Selanjutnya ada Vygotsky menjelaskan apa itu perkembangan konkret. Menurutnya, setiap mempunyai seperangkat fungsi kognitif, yaitu kemampuan mengamati, memperhatikan, dan mengingat. Selanjutnya ada perkembangan emosional anak. Sikap emosional muncul mulai berbagai interaksi. Hurlock, pada masa anak-anak, emosi anak ditunjukkan dengan berbagai perilaku yang seperti fobia, cemburu, rasa cemas, rasa ingin tahu, iri hati, gembira, sedih, dan terakhir ada kasih sayang.
Selanjutnya ada perkembangan moral anak. Menurut Piaget, perkembangan moral anak yaitu pikiran moral cepat maju melalui serangkaian tahapan-tahapan perkembangan anak. Selanjutnya menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral anak itu terdiri dari 3. Yang pertama ada prekonvensional, yaitu dimulai dengan pemikiran prekonvensional di mana anak patuh. Yang kedua ada konvensional, tahap proses pemahaman melarang berdasarkan aturan yang berlaku. Lalu yang kedua diupayakan untuk memenuhi harapan keluarga. Yang ketiga ada tahap post-konvensional, yaitu tahap penentuan akhir dari suatu keputusan nilai moral yang dipilih sendiri. Selanjutnya, perkembangan estetika anak. Arti estetika sendiri yaitu keindahan. Sesuatu yang indah berarti bagus dan baik. Anak usia sekolah dasar memiliki rasa estetika yang tinggi, sesuai tingkat emosi, bakat, dan perkembangan usia. Terlihat dari yang pertama, pancaran goresan anak pada kertas, yang kedua membuat puisi, yang ketiga sikap berpakaian sehari-hari. Lalu ada poin untuk guru. Terkadang guru di kelas tidak memperhatikan potensi anak dan menganggap semua anak sama. Lalu ada perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial diperoleh dari kemampuan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Yang kedua menurut Harlock, kemampuan berperilaku sosial atau bermasyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sosial. Bagaimana caranya? Dorongan untuk bergaul dengan temannya, bahagia apabila diterima dalam kelompok, memahami pikiran dan perasaan kelompok. Yang keempat, menjaga keharmonisan dan kebersamaan kelompok. Menurut John Ciardi, the classroom should be an entryway into the world, not a escape for it. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.